Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Bu Hemi pada pembelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar pada buku 4E tema pahlawanku. Kita pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang sila keempat dan pahlawan kemerdekaan. Oke, sudah siap semuanya? Sebelumnya siapkan dulu ya nak bukunya, alat tulisnya. Jangan lupa nanti yang bagian-bagian penting kalian catat di buku tulis masing-masing. Oke, sudah siap ya? Kita baca dulu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sila pertama, kedua, dan ketiga. Hari ini kita belajar tentang sila keempat. Pada pembelajaran hari ini bertujuan 1. Memahami hubungan simbol dengan makna sila keempat. Kemudian yang kedua, menjelaskan kaitannya sikap pahlawan dengan makna sila keempat. Oke. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hal ini sesuai dengan karakter negara kita yang bermusyawarah, di mana orang selalu berkumpul dalam mendiskusikan suatu masalah. Adapun makna sila keempat adalah yang pertama, kekuasaan rakyat adalah segala-galanya. Yang kedua, menghargai keputusan bersama. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, mufakat. Yang kelima, berani bertanggung jawab. Adapun sikap positif yang mencerminkan sila keempat diantaranya, yang pertama adalah mentaati peraturan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keempat, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan sikap negatif yang tidak sesuai dengan sila keempat, contohnya 1. Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Contohnya kalau lagi ada masalah, berantem tuh teman-teman ya. Yang ketiga, memaksakan pendapat teman. Oke, ini ya tentang sila keempat Pancasila. Berikutnya kita akan belajar tentang pahlawan perumus dasar negara ya. Di antaranya yang pertama adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo dilahirkan pada tanggal 23 Januari tahun 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Riwayat pendidikannya adalah pada tahun 1917 beliau sekolah di European Language School atau ELS. Ini standar dengan SD. Ini sekolah khusus untuk para bangsawan ya teman-teman ya. Ini sekolahnya waktu itu di Solo. Yang kemudian dia melanjutkan ke SMP pada lulus pada tahun 1920 di Mulo atau Language School. Kemudian SMA di sekolah hukum atau School ya. Kemudian beliau meneruskan S1-nya di Belanda di Universitas Leiden, mengambil dokter ilmu hukum, master dan dokter ilmu hukum ya. Beliau ini adalah aktivis PI atau Perhimpunan Indonesia. Beliau pernah ditunjuk sebagai pemimpin Departemen Kehakiman karena beliau ahli dalam bidang hukum ya teman-teman ya. Makanya dia ditunjuk sebagai pemimpin Departemen Kehakiman.
Beliau juga anggota BPUPKI. Apa tuh teman-teman BPUPKI? BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau ini anggota ditetapkan di BPUPKI ini pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau juga mengajukan 5 konsep dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Beliau ini Dr. Supomo ini juga pernah menjadi ketua panitia kecil perancang undang-undang yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, itulah teman-teman sedikit kisah tentang Dr. Supomo ya. Selanjutnya tokoh yang kedua ini termasuk juga panitia 9 anggota BPUPKI. Yang kedua adalah Agus Salim atau Haji Agus Salim. Beliau adalah pendiri organisasi Serikat Islam, lahir pada tanggal 8 Oktober 1884. Riwayat pendidikannya hampir sama dengan Dr. Supomo. Beliau sekolah di ELS, yaitu sekolah khusus orang bangsawan ya teman-temannya, khusus orang kaya. Kemudian beliau meneruskan di SMP-nya di HBS atau Hegere Burgerschool ya di Batavia. Batavia itu kalau sekarang Jakarta ya teman-teman ya. Kemudian potensi beliau itu sangat ahli dalam hubungan internasional ya, jadi sangat pintar bersosialisasi. Karena keahliannya dalam hubungan internasional itu, maka beliau 2 kali sempat ditunjuk sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Sahrir II dan III dan Kabinet Amir Syarifuddin. Pada tahun 1952 Agus Salim juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI. PWI itu apa teman-teman? PWI itu adalah Perhimpunan Wartawan Indonesia ya. Di situ setelah itu masa tuanya beliau habiskan sebagai seorang penulis. Karya-karya beliau diantaranya bagaimana takdir, tawakal dan tauhid harus dipahamkan dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Itulah teman-teman 2 tokoh kemerdekaan kita yang sudah sangat berjasa ya merumuskan dasar negara. Dari mereka kita banyak sekali belajar ya teman-teman ya. Mereka itu orang yang sangat demokrasi, sangat menghargai perbedaan pendapat, dan beliau ini orang yang sangat selalu belajar memikirkan bangsa kita. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus kita harus mencontoh mereka ya teman-teman, dan mereka itu selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya hari ini, silahkan ditulis di buku tugasnya masing-masing, kirim ke DCR. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.